Halo Dedek, semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ketemu lagi di kami online nih. Pasti kalian udah pada kangen kan sama sekolah minggu, bisa ketemu sama teman-teman, bisa curhat-curhat, bisa makan bareng. Nah, tapi itu nggak boleh semua karena virus corona masih bertebaran di mana-mana. Karena itu kita sebagai anak misioner, kita harus bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita. Nah, udah pada tahu belum bahwa hari ini kita akan mengikuti Skami Online hari Minggu biasa ke-17 yang temanya adalah Kerajaan Surga Sumber Sukacita. Menarik banget kan? Oke, sekarang yuk saksikan dengan menyimak dengan baik, lalu penuh sukacita ya. Dadah. Halo teman-teman, ayo kita bersukacita dalam Tuhan, menyanyi Happy Yaya. Oke, siap. Happy Yaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Salam jumpa lagi bersama adik-adik teman-teman sekalian ya, adik-adik sekolah minggu. Dalam situasi seperti ini kita belum bisa bertemu tatap muka untuk sekolah minggu bersama ya. Jadi tetap semangat. Kita masih bisa berdoa dari rumah, bernyanyi dari rumah, mendengarkan sabda-sabdanya juga dari rumah juga melalui media ini ya. Jadi kita tetap harus semangat. Untuk awalnya kita bisa menyapa Tuhan Yesus, mengucapkan selamat pagi lewat nyanyian. Masih ingat gak lagunya yang selamat pagi? Itu ya. Oke, nanti kita nyanyi meskipun nyanyinya dari rumah sendiri-sendiri, tapi tetap semangat. Saya bantu ya dengan mengiringi ya. Nanti saya bantu menyanyi. Kita juga perlu menyapa teman-teman yang mungkin biasanya bernyanyi bersama di sana, tapi sekarang di rumah masing-masing. Oke, enggak apa-apa untuk melampiaskan kangen kita sama teman-teman sekolah minggu ya. Coba nanti kita nyanyi yang kau sahabatku itu ya. Jadi lagu hari ini ku rasa bahagia. Lagunya hari ini ku rasa bahagia. Kita harus tetap bahagia nih ya, meskipun nyanyi dari rumah ya. Oke, mari dicoba.
rumah ya. Oke, sekarang kita awali dengan setelah menyanyikan lagu pembukaan tadi, mari kita berdoa untuk memulainya. Ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, segala pemeliharaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami semua sehat, tak kurang suatu apapun, masih dapat mengikuti sekolah minggu lewat online dengan media yang ada. Kami berharap agar senantiasa kami bisa selalu bersemangat untuk bisa selalu mengikuti sekolah minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Turunkan Roh Kudus supaya kami bisa memahami dan mendengarkan dan memahaminya dengan baik pesan-pesan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke, sekarang marilah kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hai adik-adik, perkenalkan saya Kak Woro dari Paroki Jumapolo. Nah, setelah kita berdoa pembuka, sekarang saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius. Sekarang Kak Woro bacakan dulu ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Nah, dari bacaan yang sudah Kak Aura bacakan tadi, ayat emasnya adalah, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ayat emas ini mengingatkan kita bahwa kerajaan surga lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Kerajaan yang di sini bukan kerajaan yang seperti bangunan megah yang di dalamnya terdapat seorang raja itu ya adik-adik, tetapi kerajaan surga adalah suatu keadaan di mana di dalamnya terdapat kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Lalu, di mana kita bisa menemukan kerajaan surga itu sendiri, Kak? Kerajaan surga itu bisa kita temukan hanya dalam diri Tuhan Yesus sendiri,
dan kebenaran sabdanya. Terus, di mana kita bisa menemukan kebenaran sabdanya itu? Tentunya mudah sekali adik-adik. Contohnya, kita bisa membaca kitab suci setiap hari, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Mudah sekali, bukan? Nah, ketika kita sudah menemukan kebenaran sabda Tuhan, hati kita pasti akan diliputi oleh sukacita dan hati yang damai. Jadi, kerajaan surga sudah menanti kita adik-adik. Mari bersukacita dan tetap menjaga kebaikan yang kita punya. Semangat adik-adik! Semuanya, sekami Sekopi Kepan Surakarta. Selamat hari Minggu.
Pada hari Minggu ini kita gereja memasuki hari Minggu biasa ke-17. Ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita semua. Tolong anak-anak dijawab ya. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Kita akan bertanya pada kakak-kakak kita ini. Kak Ana, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saya handphone sama kuota. Handphone dan kota. Kak Diki, apa yang paling berharga untukmu? Kalau saya game atau permainan mau. Game ya atau permainan? Ya. Wah, keren. Kak Andi, apa yang paling berharga untuk hidupmu? Yang terpenting uang buat jajan. Oh. Ternyata jawabannya bermacam-macam. Nah, anak-anakku sekami yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan Injil kali ini supaya kita juga tahu apa yang paling berharga. Anak-anakku, Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dikatakan seperti ini. Kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berangkat dari bacaan ini, kerajaan Allah itu diumpamakan seorang pedagang yang menemukan mutiara. Jadi mutiara itu harta yang paling berharga. Nah, ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Sekarang kita tidak mau mencari mutiara itu, tetapi apa yang paling berharga dalam hidup kita? Jawabannya, di tengah-tengah pandemi corona ini, kesehatan. Sungguh kita sangat sayang dengan diri kita, badan yang sehat. Bayangkan kalau kita ini sakit, aduh, semuanya menjadi tidak nyaman. Maka kesehatan itu sungguh luar biasa. Kalau pedagang tadi itu menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu, sekarang kita juga mau berkorban memperjuangkan kesehatan itu. Dengan cara apa? Kita meluangkan waktu untuk berdoa supaya rohani kita sehat. Kita meluangkan waktu untuk rekreasi bersama dalam keluarga kita supaya ada sukacita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menjaga rahmat dari Tuhan, yaitu kesehatan badan kita. Loh, apa ini? Diminum dulu. Disantap dulu ini. Terima kasih kebaikan Mas Andi. Nah, ini ada makanan. Makanan ini yang akan menyehatkan diri kita. Maka mari konsumsi makanan yang benar-benar sehat. Mari kita nikmati bersama-sama. Mari. Selamat hari Minggu, hidup yang sehat. Karena kesehatan adalah sangat berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
Kami online pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami melalui malaikat-malaikatmu yang telah menjaga kami hingga detik ini. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kiranya melukai hatimu dan hati orang tua kami. Tuhan, kami juga berterima kasih karena pada hari ini kami dapat mengikuti kami online dan belajar tentang kerajaan surgamu yang menjadi sumber sukacita kami. Semoga di masa pandemi ini kita semakin mampu mewartakan kerajaan surga dimanapun kami berada. Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir dan kami dapat berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dengan lebih baik lagi. Amin. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah mengikuti kami online ini, gimana perasaan kalian? Senang bukan? Nah, kalian udah dapat apa aja sih dari kami online tadi? Oh, oke. Pasti banyak ya. Nah, yang dapat kakak simpulkan adalah kerajaan surga itu selalu nungguin kita loh. Dan kita jangan lupa untuk terus bersukacita. Dan sukacita itu kita bisa praktekkan dengan cara tetap bersukacita dengan bisa stay at home. Nah, karena itu juga, ayo siapa yang dari kalian masih nge-mall? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Bukan saya. Nah, itu nggak boleh lah ya. Kita harus tetap bersukacita dimanapun kita berada. Lalu, terima kasih kepada adik-adik atas semangatnya hari ini untuk telah mengikuti kami online hari Minggu biasa ke-17 ini. Semoga adik-adik bisa membawa sukacita dimanapun adik-adik berada. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Iya. Dadah. Remaja zaman saiki, aku remaja yang selalu happy. Aku remaja bisa mandiri, sopan santun, ramah tamah dan rendah hati. Selalu terbuka, tak suka menutup diri. Senang sesawang dengan saling peduli. Orang mutungan, orang senang umbar emosi. Cinta damai dan
pandai membawa diri. Ayo konco sesaungan, ayo konco